Benar nih. Benar nih. Benar nih oke nenek kafe nih gua aja ya. Nemu kafe. Oh. Matahari Nyumun. Nyumun kafe. Itu gimana? Ya deh. Sukses dong. Kopi kasih jual kan piring kan. Si masker buka kan bawa bebas kopi dah. Pandawa bagus dah. Kan Sibuk dia sana ya kadang orang udah air tapi di kafe. ya bantu-bantu. Terus kasih gini, kafe Buka tetap seperti biasa. Ya kangwang beriman. Nah, yang penting kan ada. Biar jalan aja, Bri. Jadi aktivitas sudah mulai seperti biasa ya. Ya, sekarang ada. Ya, kafe Nyumun kafe sudah buka. Sudah buka. Jadi jalan mana nih kan? Alamat Jalan Merdeka Donganan. Nomornya nggak ada. Ya. Jadinya tinggal cari di Google Map Nyumun Cafe Seafood atau Nyumun Cafe Jimbaran. Bisa berkunjung ke Nyumun Cafe. Setiap hari kita opening dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ini ownernya. Aji ada nggak? Aji yang taktik. Ya. Ya. Dia mau ada sedikit. Oke. Siap. Gimana dulu sini? Ya, lanjut ya. Siap. Om Swastiastu, Sematan Umat Seni, kembali lagi bersama Tiang. Tentunya saya ditemani bersama partner saya, Om Wan ya. Nah, kali ini kita mendatangi seorang seniman dan sangat berpengaruh di daerah Kedonganan. Dan kali ini kita akan berbincang dan mengupas secara lengkap bagaimana sih kesenimanan seorang ini. Ayo, siapa dia? Kalian pasti penasaran. Yuk langsung saja. Ya. 1, 2, yes! Ternyata Siapa yang nggak tahu? hari ini kita menjumpai Gong Haji. Iya. Gong Haji, mungkin teman-teman di rumah, teman-teman OS khususnya sudah tahu bagaimana kiprah beliau di dunia seni dan spiritual. Iya. Tentunya sangat berpengaruh juga kan di daerah Kedonganan. Nah, kali ini tanpa basa-basi kita langsung saja. Mungkin alangkah baiknya kita perkenalan dulu bersama Gong Haji ya, biar teman-teman di rumah juga tahu. Begitu kan? Iya dong. Ayo. Ayo. Terus Haji. Mana pun? Swastiastu, Ya. jadi tiang perkenal diri, jadi tiang adan di tiang, artinya anak Gong Made Suwarsana. Sering dipanggil Gong Haji Matahari, yang lebih popularitas mataharinya. Karena matahari itu tidak bisa akan mati, kalau dia dunia ini tidak ada matahari, berarti matahari dunia ini akan gelap. Iya. Nah, jadi teman-teman yang sudah bisa hadir pada hari ini, jadi tiang terima kasih banyak sudah dikunjungi. Mudah-mudahan ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, lan iring-iringan titiang ring sareng sami riki wenten dumugi labda karya pemargi lan astongkara iraga segar rahayu sareng sami. Nah, kewentanan sapuniki napi kewentanan nyane dirahina mangkin mang desida titiang nyawis asiki sapunika. Sapuniki Gong Haji.
kita dari tim Umas Seni, kita kan melihat bagaimana sih profilnya Gung Haji, dan kita juga pernah melihat perkembangan berkesenian di khususnya di Kuta Selatan. Ini Kedonganan termasuk Kuta ya? Kuta ya. Daerah Kuta mengalami sebuah peningkatan yang luar biasa. Jadi anak-anak muda dulunya identik kita di sini terkenal terlalu mikir pariwisata, terus lupa dengan seni. Akhirnya sekarang sudah membuktikan bahwa di Kedonganan itu menghasilkan seniman-seniman yang luar biasa. Dan banyak yang sudah ke jenjang akademis. Ya. Termasuk juga supportnya Gung Haji juga. Ini kita dari tim OS juga teman-teman di rumah juga ingin tahu bagaimana sih kok Gung Haji bisa bergerak di bidang seni. Padahal yang tahu kenal Gung Haji kan orangnya bisnismen sebenarnya. Bisnismen, tetapi kok akhirnya sekarang justru lebih sangat menggemari dan senang dengan berkesenian. Jadi terima kasih Mas Patut sudah membicarakan masalah tiang. Jadi latar belakang di tiang itu ring Kedonganan iki undangnya ring Kedonganan. Nah, di tiang boyo je wau, artinya di tiang dari dulu dari kecil dan dari kakek nenek memang awalnya memang darah seniman. Ya, seniman. Nah, awalnya wenten kompiang di tiang yang pertama memang menggagas memang orang seni sekali karena mereka jadi seorang seniman yang tidak ada guru, tidak ada yang mempelajari dan ada mas sekolah otodidak sekali ke master kompiang kaler kita menurut kompiang ke keturunan ke jadi mereka melakukan sesuatu seni nih ke tanpa diberi tahu dengan siapapun, mereka sendiri yang menciptakan seni arjo yang pertama. Arjo dulu. Ya, dia orang laki tapi dia memang mencintai arjo. Tapi mereka melakonnya sebagai arjo. Nah, dan kedua gandrung. Ya, niki wenten gandrung uling penglingsir tiang medue gandrung. Nah, karena wenten gongkak tiang muaste gongkak gandrung. Karena menekuni gandrung. Ya. Jadi dipanggil kok gandrung. Udah gandrung. Nah, niki yang memang popularitas bumun ling pertama ling Kedonganan. Nah, beriring waktu, jadi Titiang sebagai keturunan tidak akan lari daripada artinya keturunan itu harus ke seni. Jadi tetap kira-kira dari orang hidup di Mercusuar tetap untuk keinginan itu pasti harus tersalur. Hobi itu harus memang bakat itu harus tersalur. Nah, Tiang dari kecil juga tidak ada sekolah, tidak ada yang mempelajari dan dari kita melihat aja udah bisa seperti apa orang-orang menarikan napi, bisa contoh rangle, apakah barong, apakah jauh tetelekan yang ada di Kedonganan itu memang kita memang keturunan. Nah, seperti itu. Jadi latar belakangnya seperti itu. Dan kedua, jadi Tiang Iriki memang hobi sekali di bidang seni tari. Karena dari kecil kita sudah menggeluti di bagian tari. Sampai ke Nusa Dua dulu masih kecil nari-nari ke masih buka Tragia, jadi restoran Tragia itu Tiang lah ngebakin untuk menari setiap ada acara-acara yang ada di restoran di Kediri Tragia. Dan kedua, jadi Tiang tetap melakukan ngayah dari kecil udah ngayah. Itu pentingnya ya. Ngayah memang kita dari kecil udah ngayah, tapi sebelum kita nikah tidak diperbolehkan, diizinkan untuk mundut sesuunan mas rangde dan barong. Karena kita masih kecil, masih belum ilaga menjenjang gerahase prasarana. Kita diarti laga ngalah kesuunan itu ada aturannya tersendiri, tidak boleh ilaga itu asal-asalan mulut. Nah, kalau misalnya kalau di Sekowati atau di tempat barong-barong itu boleh aja siapapun boleh yang mundur atau nyuwun, tapi ya kalau sudah memang pasupati memang duwe itu harus memang ada aturan tersendiri. Nah, seperti itu Tiang lakonnya di Desa Kedonganan ini sebagai pengayah utangnya ini. Tidak ada membayar tapi basang seduk, basang ayah. Tapi kan ngayah berdasarkan dulu siklas ya. Iyalah secara yang utama. Kan kita kan juga sering mendengar bahwa Gung Haji ini sangat loyal. Loyal sekali. Apalagi yang hubungannya dengan seni. Gung Haji mau mensupport dengan tidak hanya mensupport dengan cuma-cuma ya. Iya, dengan materi.
pokoknya totalitas lah. Iya. Artinya sudah ke mortal nih ke. Dan kita juga sebagai seniman di Badung Tengah, Betul. kalau ke sini luar biasa. Benar. Kita dijamu dengan baik dan Gung Haji selalu berbagi Benar. misalnya kita disuruh nari di sini itu kan sama dengan juga berbagi. Dan berarti Gung Haji tidak hanya membangkitkan seni yang ada di Kedonganan saja kan gitu. Tapi Pediki, jadi Tiang terima kasih juga kembali kepada Patut dan teman. Jadi untuk kedatangannya ini yang pertama kali kita diwawancarai Iya. dengan kepastian memang benar-benar yang terjadi pada hari ini. Jadi Tiang tetap akan mengacu jadi dengan anak-anak mungkin ada di Kedongan niki dan teman-teman andai tolan yang lain dan sebagai masyarakat Kedongan yang tetap mengacu membangkitkan seni niki memang Tiang bukan main-main. Tiang tidak mau anak-anak atau pemuda yang ada di Kedongan ini artinya bergelut di dunia lain. Jadi satu sisi Tiang menginginkan masyarakat atau pemuda yang ada di Kedongan ini menggelut di bidang seni. Karena Bali itu kalau sudah memang benar-benar dia ajak Bali, jadi seni budaya itu yang utama. Jadi untuk membangkitkan Bali. Jadi budaya, seni dan agama itu yang paling terakhir harus kita lakoni sebagaimana sebagai umat beragama. Karena sebagai bukti Gung Hajinya merekrut generasi muda di sini, mendirikanlah sebuah sanggar. Ya, dengan nama Sanggar Surya Art. Dan Karena dasarnya Surya Art itu karena awal kita punya jadi bisnismen. ya, Jadi kita membuka restoran namanya Matahari. Matahari. Akhirnya Tiang pikir-pikir kalau kata lain dari matahari ke Balinis Surya. Nah, jadi kita tambah art aja ada seni, jadi Surya itu jadi melukis. Dan kedengarnya keren kan Haji ya. Ya. Surya Art simpel tapi keren. Ya. Dengan filosofis yang Filosofis yang awal ya. dipaparkan Gung Haji juga kan, Tapi tanpa jangan- adanya matahari, bumi akan gelap. Iya. Nah, Tapi jangan khawatir, iya. Surya Surya Art Art itu sudah berprestasinya luar biasa. Salah satunya pernah juara Bleganyur, mewakili Gong Kebiar Kabupaten Badung, Semar Peguling, banyak. Hampir setiap event seni Surya Iya. Art selalu terlibat. Iya. Dan saya juga tahu, saya juga sering terlibat. jadi melihat kualitasnya memang betul-betul luar biasa. Benar. Makanya teman-teman di utara juga sering order ngaji bahwa kesenian di Badung Selatan sekarang itu sudah luar biasa menggema gitu. Ya, karena adanya Tiang Riki, mudah-mudahan Tiang panjang usia, panjang umur, diberikan hikmah kepada masyarakat Kedonganan nanti. Jadi supaya bisa nantinya ke depannya nanti ajak namanya seni di Kedonganan tetap tetap akan menjadi tuntunan. Jadi nama baik Tiang itu tetap akan dilakukan pada masyarakat atau pemuda-pemudi yang ada di Kedonganan ini. Nah, itu. Jadi tidak ada lain kita menitipkan sesuatu niki memang ini tidak ada untungnya kalau lagi seni tidak ada untungnya kalau kita melakoni itu kebanggaan kita dalam diri itu memang benar-benar bangga sekali kalau udah bisa melakoni seni itu tidak dibayar berapapun itu tidak akan bisa tercapai tapi sedikit pun bisa tercapai karena kebanggaan kita sebagai seorang seni dan tokoh kebetulan di Kedongan ini yang dibilang jadi tetap yang melakukan sesuatu tetap di bidang seni ini kita harus anjurkan kepada teman-teman di pemuda tetap harus lakukan di Banjar-Banjar lah, di desa adat lah, tetap harus dilakukan perkumpulan seni. Nah itu kebetulan Surya Art juga di banyak anak-anak Tiang jadi pembina, khususnya di bidang kerawitan. Jadi Tiang udah mencetak pembina udah banyak, jadi orang-orang di akademi sudah banyak juga Tiang lulusin, tapi bukan Tiang yang lulus, tapi Tiang mengacu dan menyupport mereka. Satu adalah Wayan Partana yang pertama ya. Jadi Partana ya Legar. Kedua Gede Botak. Ya yang sekarang Adi Kuceng gitu. Yang ada Udangana juga. Jadi dia di seni tari mereka. Tapi kalau di kerawitan ada 3 dan ada 4. Kadek Indra Wijaya yang lagi satu. Kebetulan waktu pertama ujian dari Solo kita ikut juga. Mereka kalau tidak ada perkumpul dari Bali juga tidak bisa. Kebetulan ya. Jadi kita juga mensupport mereka ke Solo. Waktu 24 jam menari Solo itu kita ada di sana. Diisi Solo. Ikut menampilkan sesuatu
dalam karya yang memang benar-benar di koreografi dengan penampilan barong dengan rangne. Jadi di sana kita tampilkan 24 jam solo menari waktu itu dengan mendukung Kadek Indra Wijaya untuk bisa ya mendapatkan nilai yang besar. Nah, itu. Nah, begini Kang Haji. Sekarang kan kita mungkin masih dalam masa pandemi ya. Jadi apa saja sih kegiatan Gung Haji selama masa pandemi ini berlangsung? Mungkin kegiatan seninya seperti apa, sanggarnya seperti apa, gitu. Nah, dan untuk menyambut kedepannya apa yang mungkin akan Gung Haji lakukan bersama anak-anak di sanggar dan lain-lain. Nah, kalau Tiang dengan adanya Gumi gitu, kesengsaraan segala macam, merana yang melibatkan. Jadi kebetulan COVID-19 ini memang benar-benar drop sekali. Iraga di bidang seorang seniman nih memang menjerit. Biasanya Iraga ngelah jadwal, biasanya tanggal 2, tanggal 5 dan lain purnama tilam yang lain sudah ada jadwal, tapi kebetulan saat hampir aja 2 tahun yang sudah berjalan iki. Tapi Tiang di sini di Sanggar tetap mengacu daripada anak-anak berkumpul, tapi tetap protokol, jangan lupa protokol kesehatan. Prokes itu memang benar-benar harus dijaga. Biarpun kayak sekarang memang keadaan sudah bisa, tapi tetap harus dijaga. Prokes terutama, jaga jarak dan lain. Nah itu Tiang tetap mengacu dengan anak-anak di Sanggar. Ya kita tetap berkumpul, tapi ada batasnya. Artinya tidak banyak. Kita mengacu ada lomba virtual, tetap kita ikuti. Kemarin di Padang Sambian, Denpasar, jadi sebali katanya lomba Bleganjur kita mendapatkan juara 1. Luar biasa. Ya, kebetulan nanti ajangnya nanti ini mudah-mudahan nanti November ini Legian. Di Legian ya. Nanti juga kita diundang, kita ikut juga nanti lomba Bleganjur. Mudah-mudahan nanti bisa di lapangan, tidak virtual lagi. Nah itu harapan Tiang, mudah-mudahan. Ya, Tiang di Sanggar tidak harus menuntut kemungkinan dengan anak-anak Sanggar harus juara. Tapi Tiang memotivator dengan tidak juara tapi harus juara. Jadi Tiang tidak akan menekan daripada anak-anak Sanggar harus mendapatkan juara 1, tidak. Yang penting Anda juari. Kalau sudah juari pasti kau juara. Ingat. Ya. Yang penting juari pasti juara. Apapun yang kita perbuat namanya Iraga hidup di Mercepada, kalau saya juari saya ngidang hidup. Tapi juari itu harus yang positif. Ingat ya teman-teman, juari itu yang positif. Ya. Dan juga teman-teman harus tahu kita pengambil gambar kita ini di kafe loh. Di kafe, di Matahari Cafe Kang Ji. Tadi ada sedikit gangguan, ada tak-tak-tok, ada nguat-nguet. Itu berarti kesibukan karyawannya Gung Haji yang mempersiapkan tamu-tamu yang lagi makan. Gitu. Nah, itu yang memang benar Tiang lakoni di masyarakat Leng Kedonganan. Jadi Tiang tetap mengacu di bidang seni itu karena hobi Tiang memang benar-benar menggebu-gebu. Dulunya bidang awalnya Tiang tidak punya apa-apa. Satu sisi Tiang masih mekuli, ya seorang kuli ya. Jadi kuli bekerja di usaha-usaha orang. Jadi Tiang dapat jadi security 15 tahun security. Pernah di Jangir, di Skotik Sanur, security juga selama setahun. Di Pedis, pub, Kute, sebelum bom kita dapat setahun. Jadi di Nusa Dua dapat 10 tahun. Di Kuta Beat Club dapat 5 tahun. Berarti pengalaman Gung Haji di security lumayan panjang. Lumayan. Seharusnya jadi mau dari napedan ke. Tapi dia kepala security ini ke. Oh, dari Sip security. Koordinator. Yang dipangkat mau jenderal. Tapi memang dia melakoni dengan apapun tugas itu karena SOP-nya memang benar-benar yang harus kedisiplinan utama. Kalau seorang security harus disiplin. Karena kita akan menggerakkan massa. Dan kita akan menjegal pergerakan massa. Jadi kita harus disiplin. Tapi kan kalau itu diadopsi dibawa ke Sanggar, ke disiplin itu kan menghasilkan juga anak-anak dicetak bahkan lebih baik kan. Mudah-mudahan dipercaya kan. Kedisiplinan itu memang benar, harus dimanapun harus disiplin itu harus utama. Apapun kita berbuat harus kedisiplinan pertama. Nah setelah ini jadi Tiang ingin sekali punya suatu gamelan dan penganggu daripada tarian itu. Akhirnya berusaha bekerja. Akhirnya setelah Tiang bekerja di Nusa Dua,
tiang langsung terjun ke restoran. Jadi tiang ikut membuka, tiang sebenarnya sudah terlambat. Jadi awal-awal orang itu sudah memang sudah membuka restoran di pinggir pantai Kedongan itu, tiang dibilang terlambat. Tapi tiang pengalamannya tiang pakai. Jadi kalau orang terlambat belum tentu akan terlambat. Tapi pengalaman tiang punya yang lebih banyak daripada orang yang sudah buka. Nah, pengalaman tiang itu tiang tanam di sini. Jadi tiang dulu punya manajer GM di Nusa Dua, dia orang Jepang. Kamu orang seni yang ditanamkan itu. Kamu kalau sudah nanti bisa buka usaha atau rumah makan, kalau seni ini bisa digabungkan di rumah makan itu pasti akan maju, bisa akan berhasil. Itu namanya yang dibeli kesempatan pada Mr. Ono namanya, orang GM, orang Jepang. Dia percaya sama tiang, mengelola di seni, di bidang di ruangan, di manapun tiang disuruh. Jadi mereka percaya sama tiang, dan nanti dia bicara itu seperti apa yang tiang carakan tadi. Kamu Agung, kalau kamu bisa nanti buka usaha kuliner atau makanan, kamu orang seni digabung jadi satu, pastikan nanti kamu akan bisa bangkit dengan keadaan seperti kamu bisa orang seni. Oh, itu tiang pakai acuan untuk membuka restoran. Akhirnya di Kedonganan dia bilang, wah Haji ini terlambat buka restoran di Kedonganan karena orang-orang udah duluan, udah hampir 5 tahun, 6 tahun udah buka. Dia bilang, oh enggak apa-apa, tiang terlambat tapi pasti, karena pengalaman tiang yang pasti dan teman banyak. Kalau kita punya uang buka usaha, memang uang itu perlu, tapi pengalaman yang perlu juga untuk bisa bangkit dan bisa dipercaya dengan klien atau relasi. Nah, itu ya. Nah, itu jadi yang memang benar-benar yang memang tiang lakoni setelah tiang sudah semua tiang lakoni dari seni, bisnis, tiang lakoni sekarang spiritual. Akhirnya tiang terjun ke spiritual. Nah, begini kan tadi artinya sekarang kan mengacu ke spiritual. Nah, ada pertanyaan tiang nih. Kita sebagai seniman, sebagai seorang yang memang menekuni dunia seni, apakah penting itu adanya, artinya kita juga berimbang dengan spiritual? Apakah harus? Karena kan sekarang kan banyak oknum-oknum yang demen kaden. Nah, kita juga kan jadinya salah tampi Iya, betul. Ada nyerem-nyeremin. Jadi begini, kalau spirit itu ada kita harus kepercayaan. Iya. Kalau bagi tiang, jadi spiritual itu memang kita lakoni karena sesuatu mungkin dari garis keturunan. Jadi tiang medui nak lingsir, kongkak kompiang, jadi ya, memang dasarnya dari Balian kebetulan tiang garis keturunannya. Kalau yang lain mungkin ada yang memang benar-benar nuak kayunya di spirit sekaligus jadi seniman, itu lebih bagus lagi. Itu untuk membackingi daripada Rages sebagai seniman. Sang yang taksu itu memang benar-benar harus diarahkan yang benar-benar jadi pembacking daripada seniman itu. Sama dengan di seniman pedalangan contohnya, Sudarmane lagi dari pedalang kan tetap ngangon pemargi dan asrama pedalangan, Dharma Pedawangan Pewayangan itu. Jadi itulah untuk mendeking. Juga sama dengan lagi di seni, tetap kalau memang ada garis keturunan dilanjutkan seperti ini lebih bagus lagi, lebih tajam. Wibawa dan taksu memang benar-benar harus memang kita lakoni. Kalau seni tanpa taksu tidak bisa. Jak duak jeng egal makabar, kalau siang isi taksu jak sing ada artinya. Kegong pun sama. Biarpun belok kalau udah ada isi, jak belok megambal, tapi jak nak len ingah makabar. Nah, itu menarik. Ada daya tarik tersendiri. Gitu. Nah, itu taksu dan memang spirit itu memang harus sih. Apalagi diimbangi rajin belajar, menekuni, ditambah dengan spirit taksu, penampilan kita akan menjadi lebih baik lah. Berkarisma ya. Lebih berwibawa. Jadi tiang tetap tiang di spirit, tiang juga tidak tahu dari mana asalnya, dari mana tibanya, tiang belajar sudah tidak pernah. Padahal tiang melakoni seni dan bisnis, tapi mungkin saja garis keturunan tiang dari sangkan para nomaden tiang. Mungkin memberikan sesuatu, bukan diberikan pada orang tiang. Tiang belajar bukan bergurun-gurun, tidak pernah. Jadi mungkin niskala kita nih. Jadi kalau kita diberikan kepada Ide Sang Yang Widi atau Tuhan, kita ide
indik lagi ngamong sesuhunan, jadi artinya diberikan kepercayaan untuk menjalankan sesuatu di mercepada niki. Nah itu, nah tiang seperti nike spiritual tiang tidak tahu, menjadi balean pun tidak tahu, menjadi dukun tidak ngerti tiang, apalagi namanya berobat-ngobat orang lain belum tahu. Cuman waktu saat perjalanan tiang memang senang tangkil ke pura-pura. Jadi dengan cara tiang tuh kalau sudah dapat ke pura itu yang utama. Sama dengan kata lain HP. Kalau HP tidak dicas, kemungkinan HP itu akan mati. Kalau tiang tetap cas tiang ada di pura. Jadi kemanapun niat tiang, tidak ada yang memberitahu kamu harus ke sana, enggak. Kletek hayun tiang harus ke sana, tiang harus menuju ke sana. Di sanalah cas tiang yang memang benar-benar untuk memotivasi diri tiang sendiri, untuk memberikan dan menjalankan sesuatu untuk kepada orang dan yang lain. Nah di sanalah kita dapat wangsit atau perjalanan, artinya perjalanan spiritual tiang untuk menjalankan sebagai memberikan sesuatu pada orang-orang. Nah tiang harus ceritakan niki, tiang menjadi niki tidak tahu dan tidak di mana ada tiang gegodan tiang besar. Tapi kan ini bagian dari seleksi alam. Ya. Biasa di tiang gede, memang tiang sosial tiang banyak, tapi gegodan tiang besar sekali. Waktu nike, artinya waktu perjalanan tiang menembus spiritual. Ya, memang gegoncangan keluarga, gegoncangan ya segalanya. Banyak godaan lah. Tapi banyak godaan. Tapi Kalau tiang kita bisa sebutkan, melalui, kan, dan kalau tiang sebutkan tidak bisa akan habis. Karena ini ceritanya banyak sekali yang akan menjatuhkan diri sendiri, jatuh sendiri, hancur sendiri. Gitu. Artinya, nah di sana godaannya memang benar. Kecelakaan, kalau kita ceritakan tiang, kalau tiang ini masih hidup sekarang, mungkin aja kalau tiang tidak jalankan ini, waktu itu udah melinggih di ruang telu dia. Benar-benar, tiang tidak mau omong kosong. Tiang berbicara di segara, ide sang yang sesuatu di segara. Tiang tidak berani dengan bohong. Tiang kalau waktu itu, kalau memang tiang tidak menjalankan, mengikuti jalan, tiang sudah melinggih di ruang telu, sudah pragat ya, melinggih dah. Jadi sang Betara tadi. berarti Bung Haji kan banyak berbagai godaan. Godaan yang paling berat kan Niko. Mau ikut apa enggak? Kan Niko yang paling kita tidak bisa kan Bung Haji. Ya memang, jakti. Kalau urusan bisnis masih kita bisa memilih. Tetap diberikan. Ya, karena ini kan taruhnya nyawa ini. Ya. Berani mau tidak, jawabnya simpel aja. Dan keluarga tiang hancur pertama. Hancurnya tiang dengan istri, dengan segala hancur. Tiang tidak percaya dengan keluarga, apalagi sedesa kedonganan ini. Tidak ada yang percaya karena tiang darinya baik, dari buruk. Ya. Orang tuh lama untuk percaya. Tiang berapa tahun orang tuh akan percaya kembali dengan tiang tuh lama sekali. Padahal tiang dulu pertamanya tiang membantu teman-teman yang bisa nari. Ya satu yang senang nopeng, yang senang bondres segala, tiang bantu. Karena tiang dipercaya sama orang kedongan lagi. Gong Haji kalau sudah punya hajatan yadnya, ya apapun yadnya itu pasti jatahnya ke tiang. Gong Haji tolong nanti carikan tiang seorang bondres atau topeng. Pasti kepercayaan masyarakat kedongan memang fokus ke tiang. Karena tiang aja senang melakoni. Dan banyak punya teman gitu. Karena tiang dilihat dari teman-teman atau di kedongan ini banyak punya teman orang seni gitu. Nah, makanya setelah itu tiang punya kena kegodaan, akhirnya orang itu tidak percaya lagi. Karena tiang orang buduh, maka tiang punya sesongan. Sing kini sing itu ulian buduh man tipis. Nah itu sesongan tiang. Karena tiang itu dapat jatuh, dapat naik, dapat jatuh biasa tuh, udah biasa. Makanya gitu, ulian buduh man tipis. Nah buduhnya tapi yang pasti, bukan buduh-buduhan. Ya. Bukan 87, tetap 89. Jadi yang pasti. Ini kan hebat sekali Bung Haji, berbagai pengalaman yang sudah dilalui, tetapi Bung Haji bisa mengkolaborasikan antara spiritual, antara seni dan bisnis itu dirangkum menjadi satu, itu memiliki kekuatan yang luar biasa ya. Ampura niki, kadang kan lebih-lebih. Lain dunia marah ngomongan spiritual, yang dininya yos panas ya. Serius nih jakti cas. Nah, itu rasa. Ya, karena serius deh. Yos kan keras. Tapi tiang juga di sini kebetulan tempat niki ya maaf. Karena niki tempatnya kuburan. Sitre bebajangan. Tempat restoran niki sitre.
Nah, karena mungkin desa karena dipakai usaha, dituntunlah ide. Artinya ide betara sani meliga ring setra, iringa mereka ring setra gede. Jadi Diki tetap pasti ada. Aura yang lain pun kalau memang di kamera nanti pasti ada yang lain, aneh. Tetap akan muncul karena tiang sebutkan apa sesuatu Diki, tiang bisa jalan itu kan karena ini. Tapi kan intinya tadi pertanyaannya nggak apakah seorang seniman berarti bukan wajib, kan itu wajib. Iya. Tetapi kita imbangi, alangkah baiknya Ya. kita imbangi dengan tuntunan beliau, kan gitu. Kita tidak harus penampilan dirubah, Ya. dan tidak. Artinya kita tetap harus sunas Ya. kan. Kalau ada yang seperti itu kan pencitraan. Jadi kita tidak boleh muluk-muluk pada diri sendiri. Ya, Itu rasa. rasa. Karena di raga sing bisa, orang bisa. Padahal raga sing nyalan seperti itu kita menjalankan. Tapi yang kena siapa? Ya. Kadang-kadang bukan kita sendiri, keluarga pun nanti akan kena. Godaan itu ya. Iya, kalau raga orang Balian, dukun dan yang lain tuh kalau ada sing raga duak pascat kan kini pemargi jangan bilang. Tiang pun selaku pemargi seperti ini kan tidak pernah bilang tiang harus dukun, tiang bilang Balian enggak, tiang cuman pengayah. Tadi kan kita ngomongin bahwa Gong Haji sekarang ke spiritual. Sekarang wenten sing dulu kan Gong Haji dibilang butuh. Jawabnya lah. Makin sudah menekun di dunia seni, mendalami lagi, mendalami dunia spiritual, kepercayaan masyarakat sudah mulai kembali. Sekarang kan Gong Haji sering ngayah keliling nih, ngayah dini ya itu. Ketika sudah kita menekuni dunia itu, apa yang Gong Haji pernah gak Gong Haji yang rasakan kekuatan dalam tanda kutip bukan beliau tetapi hal yang negatif, misalkan ya seram cerojani ya pas kita nari di jab lah